Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan 10, di mana kita akan membahas tentang JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? JavaScript itu sendiri adalah bahasa script yang populer di internet dan dapat bekerja sebagian besar penjelajah web browser. Ya, seperti Internet Explorer, Mozilla, Netscape, Opera, atau Google Chrome, dan yang lainnya. Nah, kode JavaScript sendiri dituliskan dalam bentuk function, ya, fungsi. Ditaruhnya itu di bagian head-nya. Biasanya tag-nya itu adalah script, ya. Script itu menandakan JavaScript, lalu language, nah, lalu JavaScript. Ini isinya. Nah, lalu isi dari JavaScript ini sama dengan konsep yang sudah dipelajari ya dalam materi PHP juga. Ya, ini ada deklarasi variabelnya, lalu ada menggunakan operator, lalu ada menggunakan percabangan, looping, dan fungsi. Nah, di dalam JavaScript juga sebuah komponen alert yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan pada browser kita yang nantinya akan dijalankan fungsinya. Nah, nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh pertama yaitu ada menampilkan hello world ya. Sama yang kalau pertama memainkan PHP atau kita belajar tentang PHP, pasti hello world pertama. Nah, silakan teman-teman buka teks editornya ya. Di sini saya sudah membuatnya. Silakan dibuka teks editornya, lalu sebentar. Nah, ini adalah script-nya. Nah, ini ada script type-nya. Nah, ini tanda dari JavaScript biasanya seperti ini dan ada ininya. Nah, ini adalah variabel yang ingin kita buat. Di sini kita akan membuat write hello world ya. Hello world. Nah, kalau sudah seperti biasa di save dengan di sini karena contoh kita menggunakan HTML saja. Nah, ini HTML. Kalau HTML bisa diklik langsung untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini hello world biasa menampilkan tulisan hello world ya. Udah familiar sekali dengan kata-kata ini. Nah, lalu di sini juga ada memformat teksnya. Jadi kita akan membuat teksnya itu lebih tebal. Nah, di sini ada H1 ya. H1 ini adalah head 1. Jadi di mana tulisan hello world ini nantinya akan lebih besar. Nah, jika ini kan polos nih, cuman hello world biasa. Nah, kalau ini ada H1-nya. Nah, ini seperti biasa teman-teman tulis di teks editornya masing-masing. Nah, script-nya sama ya seperti ini. Isinya itu ada body, ada script tipenya, lalu ada dokumen Word-nya ini sama. Ini untuk menuliskan, menampilkan kalau kata-kata ya. Kata-kata biasa ini menampilkannya menggunakan dokumen titik write. Nah, nanti akan munculnya itu seperti ini. Oke, yang contoh 2 itu seperti ini. H1 dia pasti lebih besar daripada yang pertama ya, karena ini tidak ada formatnya. Nah, ini sama, ini masih biasa, teks biasa, masih JavaScript teks ya. Nah, lalu yang ketiga, kita juga akan membuat contoh, yaitu meletakkannya itu di bagian head-nya. Nah, jadi JavaScript type, lalu function ya, ini udah masuk ke function message-nya. Jadi nanti akan ada alert ya. Ini tulisannya adalah this alert box was called with the onload event. Nah, dia ini nantinya akan memunculkan message. Message-nya itu alert. Biasanya
dapat juga digunakan misalnya apakah Anda ingin menyimpan, bisa juga itu termasuk message atau alert juga. Nah, lalu silakan ditulis ya, di scriptnya ditulis di text editornya seperti ini, nanti hasilnya akan kelihatannya ini ya. Nah, ini kan belum ada, ini kita refresh, kita buka. Nah, ini adalah merupakan JavaScript-nya, di mana this alert box was called with the onload event. Nah, ini adalah kata-kata yang di sini. Ini ya. Nah, kalau ini adalah udah formatnya dari JavaScript. Kan pasti teman-teman juga familiar nih melihat biasanya kita tiba-tiba ada muncul message seperti ini ya. Nah, ini dari sini bisa dibuat menggunakan JavaScript. Nah, lalu contoh yang keempat yaitu meletakkannya di bagian body atau body. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, tapi di bodinya nggak akan muncul di head. Langsung aja ya, akan ditulis seperti ini. Nah, lalu kita lihat contoh 4. Nah, ini hampir sama seperti yang sebelumnya, right? Jadi ya dia meletakkannya di dalam bodinya, yaitu di dalam halamannya, dan akan muncul berbeda dengan yang ini, hanya muncul jika ada suatu kondisi tertentu. Nah, lalu saya rasa paham kalau yang ini bisa dipahami, kalau yang ini bisa dipraktekkan agar teman-teman tahu caranya. Nah, ini adalah fungsi yang selanjutnya, di mana ini hampir sama seperti yang tadi, yang ini. Namun di sini kita klik terlebih dahulu agar memanggil fungsi yang di dalam JavaScript. Nah, fungsinya adalah hello. Nanti akan memunculkan alert hello. Oke, silakan ditulis seperti ini. Nah, jika sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Di sini ada tumble function. Nah, lalu ini ada deskripsinya ya. By pressing the button, a function will be called. Nah, this function will alert a message. Oke. Nah, sesuai dengan perintah yang ada di modul, silakan ditulis ulang skripnya. Nah, lalu hasilnya akan seperti ini. Oke, nah ini hampir sama dengan message sebelumnya. Nah, di mana kalau kita mengklik call function-nya akan muncul display says hello seperti itu. Nah, ini kita bisa ubah-ubah ingin menampilkan pesan apa seperti itu. Oke, bisa dipahami. Lalu yang keenam sama, kita akan menggunakan fungsi button. Kita akan mengkliknya, lalu akan memunculkan sesuatu message tertentu. Nah, di sini ada input type-nya button, lalu on click. Nah, on click-nya itu my function yang akan mengeluarkan good morning ya, good morning. Kemudiannya ini nanti selamat pagi. Jadi tulisannya selamat pagi dan akan memunculkan good morning. Oke. Nah, ini sama. Yang ini input type-nya button, lalu my function dan good evening akan muncul setelah mengklik selamat malam. Nah, ini adalah ketika ditekan salah satu tombol, maka fungsi akan dipanggil dan pesan akan ditampilkan. Oke, langsung saja. Seperti biasa, silakan ditulis skripnya. Nah, ini. Ini adalah pesan yang di bawah.
Dimana jika kita mengklik ya, menekan salah satu tombol ini, maka akan muncul message atau pesan di atas. Nah, seperti ini. Good evening. Lalu, oke, lalu kita di sebelah, coba sebelah. Good morning, oke. Oke, JavaScript ya juga bisa dibuat seperti ini ya, untuk menampilkan pesan jika kita mengklik sebuah kondisi tertentu. Nah, di sini yang selanjutnya kita akan menampilkan tanggal hari ini. Jadi jika kita menggunakan fungsi ini, dia akan mengambil tanggal hari ini. Nah, di sini ada date, otomatis akan menampilkan tanggal-tanggal yang ada di bulan ini. Lalu kita ini adalah harinya. Lalu yang terakhir itu akan menampilkan bulan hari ini, bulan sekarang ya. Nah, di sini bisa dilihat dokumen write. Nah, ini dia akan mengambil dari hari, jadi tanggalnya. Hari ini tanggal berapa, lalu bulan berapa, dan di sini ada get full year. Nah, ini untuk menampilkan tahunnya. Oke, silakan ditulis dan ditulis di text editornya, lalu dicoba. Nah, ini adalah contoh 7. Di sini sudah menampilkan Tuesday, hari ini, hari Selasa, dan di sini ada tanggal 8 Juni 2021. Oke ya. Oke, nah untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini karena memang materi pada pertemuan kali ini tidak banyak. Kita hanya mengenal baru lah ya tentang JavaScript. Nah, nantinya mungkin akan ada materi-materi dari JavaScript selanjutnya yang lebih ini ya, yang lebih rumit, lebih kompleks, di mana nanti kita akan menggabungkan juga JavaScript tersebut ke PHP yang misalnya kita sudah membuat PHP lalu kita menambahkan JavaScript di bawahnya. Itu sangat bisa dan sangat sering sekali digunakan karena JavaScript ini sangat mempermudah sebenarnya, sangat mempermudah jika kita ingin menampilkan kondisi tertentu. Oke, baik, sampai sini silakan dibuat contohnya dan silakan dikumpulkan seperti biasa di forum tugas ya. Nah, saya rasa cukup. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.